Hello guys, selamat datang di The Novel Speaks. Kali ini kita akan melanjutkan kisah epik dari Overgeared, di mana langit menjadi saksi duel dahsyat antara Grid sang raja pandai besi legendaris dan Regal, raja langit kekaisaran Saharan. Pertempuran yang mengguncang dunia, di mana ribuan pasukan udara berjatuhan, dan satu legenda berdiri melawan takdirnya sendiri. Mari kita mulai kisahnya. Overgeared, kehancuran pasukan udara kekaisaran, Raja Abadi Grenhal, Raja Binatang Morse, Adipati Pemabuk Tiworth, dan Basara Sang Mahkota Emas memimpin pasukan dari wilayah masing-masing mengusir klan air dari kota pelabuhan di sekitar kekaisaran. Tidak ada pertempuran. Klan air melarikan diri setiap kali pasukan mereka muncul. Para adipati menganggap hal itu sudah sewajarnya. Mereka yakin tak ada makhluk di dunia ini yang cukup bodoh untuk melawan mereka. Apakah semua orang sehat? Sudah beberapa tahun sejak terakhir kita berkumpul. Tujuan akhir keempat adipati adalah Gelest, pelabuhan terbesar yang menjadi penopang ekonomi kekaisaran. Hanya 2 hari sebelumnya, semua kapal di sana lumpuh karena Maxong, raja klan air. Maxong ibarat dewa laut dan pasukan Gelest tak mampu melawannya. Namun bahkan Maxong yang menakutkan pun melarikan diri begitu mendengar para adipati datang. Raja Binatang Morse menjilat bibirnya dengan menyesal. Aku pikir ini kesempatan untuk menjinakkan Raja Klan Air, tapi dia kabur. Aku tahu ras lain tidak beradab, tapi aku tak menyangka bahkan rajanya tak punya kehormatan. Raja dari binatang tetaplah binatang. Tak ada kehormatan di sana. Bagaimanapun juga jalur laut kini terbuka, bukan? Kita bisa bergerak ke belakang Raidan. Tidak ada kapal yang bisa berangkat segera. Raja Klan Air menghancurkan semuanya. Binatang yang tahu berpikir, memalukan sekali. Apakah kita perlu terburu-buru? Regal sudah merebut Byron, jadi kita bisa bergerak santai. Lagi-lagi dia, Regal selalu lebih cepat. Pasukan udara keluarga Gelder memang kebanggaan kekaisaran, tidak sia-sia. Regal mewarisi posisinya setelah ayahnya meninggal. Selama 17 tahun, ia telah berperang sebanyak 39 kali. Pasukan udaranya selalu menyerang lebih dulu dan menang tanpa kecuali, bahkan tanpa korban jiwa satupun. Catatan sempurna, menunjukkan keagungan pasukan udara yang menembaki musuh dari ketinggian dan membuat pertahanan udara negara lain tak berarti. Tunggu saja sampai kapal siap. Regal akan menyelesaikannya. Para adipati lain dengan mudah menyetujui usulan Adipati Pemabuk Tiworth. Bagi mereka, perang hanyalah permainan. Kemenangan kekaisaran sudah pasti. Tak ada kegelisahan atau ketegangan seperti Regal yang terobsesi menumpuk prestasi. Kelopak bunga biru beterbangan di langit malam, diikuti panas hitam yang membuncah. Pemandangan itu lebih indah dari kembang api di festival modern. Orang-orang tertegun. Mereka merasa kehilangan karena tahu keindahan langka itu akan segera hilang. Saking menakjubkannya, mereka berharap waktu berhenti. Dan semua itu disebabkan oleh satu pemain. Grid, para komentator yang menyiarkan keadaan genting kerajaan Overgeared hanya bisa berteriak. Mereka tak bisa menjelaskan kekuatan Grid yang kini melampaui pengetahuan mereka. Keterampilan yang Grid gunakan di langit. Pasukan udara mulai jatuh korban. Para Griffon yang menaklukkan ribuan pasukan Byron kini jatuh. Raja Langit Regal, dia berdarah. Linked Kill Flower Pinnacle. Hanya dalam 1 detik, 7 tebasan berturut-turut menembus dada Regal. 10 kelopak bunga energi Pinnacle tercipta di udara dan menyerangnya tanpa henti. Regal, yang sudah terluka berat karena ultimatum miliknya sendiri berbalik arah, tak mampu menahan serangan itu. Linked Kill Flower Pinnacle. 4 tarian pedang disatukan menjadi satu teknik. Menyerang 7 kali per detik dengan 1850% kerusakan fisik. Setiap serangan memicu efek disarm, serta menyebabkan pendarahan dan keputusasaan. Jika target memiliki tanda, 2 bilah energi tambahan akan muncul, mengabaikan 65% pertahanan target dan memberikan 961% kerusakan fisik, ditambah 10% kerusakan sihir. Syarat, menggunakan senjata jenis pedang. Biaya energi pedang, 400. Waktu cooldown 1 jam.
Inilah alasan mengapa Grid tetap menghargai kombinasi Link dan Kill, serta mengapa dia terobsesi dengan Flower. Teknik pamungkas sebelumnya, Linked Kill Wave Pinnacle, memiliki waktu cooldown 3 jam, sedangkan versi baru ini hanya 1 jam, dengan kecepatan dan kekuatan lebih besar. Efek disarm yang terus aktif membuat lawan tak dapat memanfaatkan perlengkapan mereka. Target menerima 1.250.900 kerusakan. Target menerima 1.199.320 kerusakan. Target menerima 1.301.010 kerusakan. Efek api hitam dari pedang pencerahan. Target menerima 699.000 kerusakan. Target menerima 678.300 kerusakan. Target menerima 730.950 kerusakan. Target menerima 16.409.200 kerusakan. 7 kali tebasan kill dan 10 kelopak energi menghantam Regal tanpa memberi waktu untuk menjerit. Serangan cepat itu juga memberi beban besar pada tubuh Grid sendiri. Hah! Nafasnya tersengal saat stamina anjlok. Di depannya, sisa nyawa Regal tinggal 20%. Kupikir serangan ini cukup membunuhnya. Dia terlalu kuat. Grid tak menyangka Regal masih bisa bertahan setelah terkena kombinasi terkuatnya. Padahal, dibanding 7 adipati lainnya, Regal adalah yang terlemah. Namun kemudian Regal berteriak, "Alentika!" Sekejap, nyawanya pulih jadi 60%, menyatu dengan kesehatan Wyvern kunonya. Boss monster, pikir Grid. Regal telah menembus batas manusia biasa. Ia memasuki fase monster boss sejati. Pertarungan berlanjut sengit. Panah Regal menghujani Grid dari jarak dekat, menimbulkan luka dalam. Grid terjatuh dengan sisa nyawa 30%. Ribuan pasukan udara menyiapkan serangan terakhir. Namun Grid hanya tersenyum. Aku sudah menunggu. Saat panah-panah dilepaskan, Grid membelah diri dengan kekuatan beliau. Tubuhnya berlipat ganda, perisai orangnya muncul berkat kekuatan Tiramet, dan darahnya pulih sebagian. Flower Revolve. 4 Grid menari bersama. Ratusan kelopak bunga berputar di udara, membalikan ribuan panah dan sihir ke arah pasukan musuh. Langit seketika berubah menjadi lautan api. Ratusan pasukan udara hangus menjadi abu. Grid sendiri terhempas ke tanah. Legenda tak mati dengan mudah. Kesehatanmu ditetapkan pada batas terendah. 5 detik keabadian, itulah waktu terakhir yang tersisa bagi Grid. Regal yang melihat pasukannya hancur mengamuk. Lehermu saja tak cukup. Aku akan menghancurkan semuanya. Ia menarik 5 panah sekaligus, memadatkan seluruh kekuatan sihir ke dalamnya. Namun sebelum dilepaskan, suara parau terdengar dari tubuh Grid yang terbaring. Summon Knight. Regal membeku. 2 sosok muncul di sisi kiri dan kanan Grid, Piaro dan Mercedes. Sudah lama, Regal, ucap Piaro datar. Karena kau memakai zirah naga emas, berarti ayahmu sudah mati. Regal gemetar. Sir Piaro, kita bicara nanti. Mari bertemu di neraka. Sebuah lesung raksasa jatuh dari langit, menghancurkan Regal dan Wyvernnya. Pasukan udara Gelder musnah disapu tekanan ledakan. Adipati Kekaisaran Saharan, Raja Langit Regal telah dikalahkan. Pencapaian besar yang belum pernah diraih siapapun. Reputasimu di seluruh benua meningkat 2.000 poin. Levelmu naik, zirah naga emas keluarga Gelder telah diperoleh. Busur besar raksasa keluarga Gelder telah diperoleh. Kesatriamu Jude menembus batas statistiknya. Kau memahami konsep legenda, transenden, dan status. Sistem pencapaian kini berlaku juga bagi para ksatriamu. Jude memperoleh gelar ksatria setia. Mercedes dan Piaro memperoleh gelar keajaiban di medan perang. Piaro memperoleh pencapaian membunuh salah satu dari 7 adipati. Grid menatap patung Khan yang hancur dengan wajah sedih. Piaro, maaf. Jangan katakan itu, jawab Piaro menunduk. Mercedes terdiam. Jude berdiri mencari makanan. Bersama 3 ksatria yang mulai membangun statusnya, Grid menatap rakyat Pairan, tanah yang kembali berdarah. To be continued. Dan begitulah akhir dari episode kali ini. Langit membara, pasukan udara lenyap, dan Grid berdiri sebagai legenda yang menolak mati. Kemenangan telah diraih, tapi dengan harga yang begitu mahal. Sebuah bab penuh emosi, kekuatan,
dan pengorbanan. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutannya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana legenda Overgeared terus ditempa dalam api perang.